dan Elix. Oma Wulan dan Mentari masih mengobrol di saung belakang rumah. Oma tidak menyangka kalau kalian sudah saling kenal. Ucap Oma Wulan. Aku juga tidak tahu Oma kalau cucu Oma ternyata Pak Elix bos aku. Ucap Mentari. Menurut kamu cucu Oma bagaimana? Tanya Oma. Bagaimana apanya Oma? Tanya balik Mentari. Ya rupanya, sifatnya ya apalah gitu. Kata Oma. Kalau penilaianku sih, Pak Elix itu kalau di kantor, tegas, galak, dan dingin Oma. Tapi kalau di rumah lebih lembut, beda dengan saat di kantor. Jelas Mentari. Apa Mentari suka? Tanya Oma Wulan to the point. Oma nih apaan sih? Ada-ada saja. Ucap Mentari. Tapi tampan kan? Goda Oma Wulan lagi. Mentari sampai menyipitkan matanya. Tampan Oma. Puas. Ucap Mentari sambil geleng-geleng kepala. Oma Wulan tertawa terkikik. Kita ke dalam yuk, ngobrolnya nak. Ajak Oma Wulan. Ayo Oma, sini aku bantu. Ucap Mentari sambil memegang tangan Oma Wulan untuk turun dari saung tersebut. Terima kasih cantik. Ucap Oma. Lalu mereka pindah ke dalam rumah. Mentari dan Oma Wulan ngobrol di ruang keluarga sambil nonton TV. Mentari Oma berharap Mentari mau dekat sama Elix. Ucap Oma Wulan. Maksudnya Oma apa? Aku sama Pak Elix kan bos dan karyawannya. Jawab Mentari. Tak lama Elix turun dengan celana Levi's pendeknya dan kaos kerah berwarna biru navy. Dengan gaya rambut yang berbeda, lebih terlihat muda dan tampan. Seru amat ngobrolnya, pasti ngomongin aku ya Oma. Ucap Elix turun dari tangga. Ih cucu Oma percaya diri banget. Kata Oma. Mentari menunduk sesekali melirik Pak Elix. Entah mengapa dia sangat malu saat di rumah dengan mode Elix yang berbeda. Terlihat lebih genit dengannya. Mentari ini kan masih pagi. Boleh nggak Oma minta kamu dan Elix ke supermarket buat beli buah manggis dan ikan nila? Oma lagi pengen makan ikan bakar nila, tapi buat sendiri. Pinta Oma Wulan, beralasan sebenarnya ada tujuan yang lain. Haduh Oma ada-ada saja deh permintaannya. Emang stok di kulkas habis? Tanya Elix. Bi Ani panggil Elix. Iya Den. Ikan nila sama buah manggis ada tidak di kulkas? Tanya Elix. Stok habis semua Den, termasuk sayuran. Baru niatnya besok ke pasar pagi-pagi. Kata Bi Ani. Tuh kan, bener kan kata Oma. Oma mah gak ngada-ngada Elix. Itu juga kalau mau, kalau tidak ya tidak apa-apa. Ucap Oma melas. Ya sudah aku yang beli. Oma nih tidak tahu apa kalau aku nih CEO di kantor bagaimana nanti kalau ada yang lihat CEO belanja sayuran kan malu. Protes Elix. Mentari tersenyum menutup mulutnya. Mentertawakan ucapan Elix. Ya kan nanti yang belanja Mentari. Kamu hanya mengikutinya saja, lalu membayarnya. Jelas Oma. Kamu mau mengantarku Mentari? Tanya Elix. Kalau bapak memaksa sih mau, jawab Mentari. Ya harus dipaksa memang. Ucap Elix. Padahal dalam hati kecil Elix dia merasa senang bisa berdua dengan Mentari, entah mengapa dia juga heran dengan dirinya. Mentari sebenarnya sangat canggung namun karena kebaikan Oma Wulan padanya, buat Mentari seperti menganggap ingin terus baik dengan Oma Wulan karena dia tak memilih siapapun di kota. Kemudian mereka akhirnya pergi berdua. Mentari bingung mau naik di mana. Dia membuka pintu tengah mobil. Elix langsung mengerutkan keningnya. Hei, kamu pikir aku supirmu? Di depan saja. Ucap Elix pada Mentari. Maaf Pak. Lalu Mentari masuk dan duduk di depan samping Elix. Elix meliriknya dengan lirikan tajam. Mentari jadi sedikit salah tingkah. Lalu dia berusaha lebih berani. Kenapa Pak? Jangan lirik aku kayak gitu. Seperti mau diterkam. Ucap Mentari. Lagian, mau duduk di belakang. Protes Elix. Ya maaf Pak, kan aku mah norak dari kampung. Ucap Mentari dengan polosnya, membuat Elix merasa lucu dengan wajah polos Mentari. Jadi kamu dari kampung? Tanya Elix. Iya, kenapa? Norak ya? Ucap Mentari. Lucu saja. Ucap Elix. Tapi masih cantik kan wajahnya tidak kampungan. Ucap Mentari yang mulai percaya diri. Iya cantik banget. Jawab Elix sengaja menggoda, membuat Mentari menjadi malu dibuatnya. Elix tak henti melirik wajah Mentari, sedangkan Mentari sibuk melihat keramaian kota.
Dia tengah tengok melihat gedung tinggi. Kamu baru lihat suasana kota? Tanya Alex. Iya, hehe. Kata Mentari. Ternyata dia benar-benar wanita alami. Selain cantik juga tidak neko-neko. Batin Alex. 20 menit kemudian Mentari dan Alex sampai di supermarket terlengkap. Saat berjalan masuk, Mentari terlihat seperti tak pernah mengunjungi pusat perbelanjaan sebesar ini. Pak, jangan jauh-jauh dari aku ya. Aku takut ketinggalan terus aku gak tahu jalan. Hihihi. Ucap Mentari dengan polosnya. Iya, kalau perlu gandeng saja aku. Ucap Alex. Janganlah nanti dikiranya aku pacar bapak. Ucap Mentari polosnya. Alex tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Tidak apa-apa, siapa tahu Jeti beneran. Ucap Alex yang sepertinya mulai jatuh hati dengan Mentari yang cantik dan polos. Mereka berjalan sampingan tinggi Mentari sebibirnya Alex, sehingga terlihat serasi. Lalu Mentari mengambil keranjang dorong. Sini biar aku yang dorong saja. Kamu ambil apa saja kebutuhan dapur. Dan yang Oma mau, kalau kamu mau sesuatu ambil saja. Nanti sekalian aku yang bayar. Ucap Alex. Oke Pak. Terima kasih. Ucap Mentari. Jangan panggil aku Pak. Aku belum bapak-bapak Mentari. Kalau di kantor tidak apa-apa. Protes Alex. Lalu aku panggil apa Pak? Tanya Mentari. Alex langsung menatap dan wajahnya di depan wajah Mentari sangat dekat. Mentari sampai salah tingkah. Jangan panggil bapak, Alex saja, paham? Ucap Alex, membuat Mentari gugup ditatapnya. Usia kamu berapa? Tanya Mentari tanpa rasa takut. Kenapa Jeti tanya umur aku? Ucap Alex. Ya aku kan 18 TI, terus kamu berapa? Ucap lagi Mentari. Aku 27 TI. Jawab Alex dengan mode data. Hah, beda 9 TI jauh juga ya. Gumam Mentari, sampai didengar Alex. Kenapa? Menurutmu aku sudah tua? Protes Alex. Hehe, tidak Pak. Aduh aku bingung lagi mau nyebut apa. Ucap Mentari masih kebingungan. Panggil saja aku Mas Alex. Selesaikan, ribet amat sih kamu. Kata Alex. Ya sudah deh Mas Alex. Ucap Mentari ragu-ragu. Alex sampai tersenyum tipis mendengar kepolosan Mentari. Kemudian Alex dan Mentari melanjutkan belanjanya. Mentari mengambil semua kebutuhan dapur, dari sayuran daging, ikan, ayam, dan banyak lainnya. Lalu pindah beli buah yang bagus untuk dikonsumsi. Saat Mentari ingin mengambil bumbu instan yang di atas paling tinggi, dia tak bisa menggapainya. Lalu Alex membatunya dari belakang sehingga Mentari bisa mencium aroma minyak wangi Alex. Mau yang mana? Tanya Alex. Mentari dibuat gugup karena wajahnya dekat dengan dada Alex. Yang itu Mas, warna hijau. Ucap Mentari. Nih, 2 saja Mas, jangan banyak-banyak. Ucap Mentari. Tidak apa-apa, sekalian. Ucap Alex. Setelah selesai, mereka mengantri di kasir. Alex yang mendorong belanjaan tersebut. Mentari tak boleh menggantikannya karena berat kata Alex. Lalu Alex membayarnya dan mendorong kembali ke parkiran mobilnya. Kamu tidak ada yang mau dibeli? Tanya Alex. Tidak Mas Alex, terima kasih banyak. Ucap Mentari. Alex merasa jiwanya hidup saat dipanggil Mas Alex oleh wanita, karena sudah tidak ada lagi yang memanggilnya sejak lama. Kemudian mereka pulang ke rumah Oma Wulan. Alex mengetahui masa lalu Mentari. Sampai di rumah Oma, Alex memanggil Bi Ani untuk mengangkat semua belanjaannya. Mentari juga ikut bantu. Kalian sudah pulang? Ucap Oma. Iya Oma, kita belanja banyak loh. Ucap Mentari. Mentari kamu malam ini menginap saja ya di sini. Nanti malam kita barbeque Mumpung ada Alex di sini. Pinta Oma Wulan. Tapi Oma aku tidak bawa baju ganti. Kata Mentari. Sudah itu gampang. Nanti biar Oma pesan khusus buat kamu. Ucap Oma Wulan. Tidak usah Oma, aku tidak mau merepotkan Oma Wulan. Ucap Mentari menolak. Tidak ada yang merepotkan. Jelas Oma. Harusnya tadi kamu bilang, kan bisa beli baju di sana. Ucap Alex, sambil melirik ke Mentari. Kan aku gak niat mau nginep. Ucap Mentari. Biar aku yang pesenin bajunya Oma, kebetulan temanku punya butik. Ucap Alex yang membuat Oma sampai tersenyum sumringah.
Sepertinya Alex sudah mulai ada rasa sama mentari batin Oma Wulan. Tidak usah Pak Alex, aku biar pulang saja mengambil bajuku. Sebentar saja, tidak usah ya. Tolak lagi mentari. Alex yang baru mau menelpon temannya itu mengurungkan niatnya. Ya sudah kalau gitu biar aku antar saja, kata Alex. Ya sudah, antar mentari dulu Alex untuk mengambil bajunya. Suruh Oma. Padahal aku bisa sendiri Pak, ucap Bunga dengan perasaan tak enak. Kok Pak lagi? Ucap Alex. Iya maaf Mas Alex, ucap mentari. Oma Wulan langsung meledeknya. Mas Alex. Apa sih Oma? Ya sudah, ayo mentari, ajak Alex. Oma aku pulang dulu ya, ambil baju. Pamit mentari. Lalu mereka pergi lagi berdua. Sepanjang jalan mentari diam saja. Alex menunggu mentari bicara. Jetty, kamu ngekos? Tanya Alex. Iya Mas Alex. Mentari, kenapa kamu mau Jetty cleaning service? Tanya lagi Alex. Mentari menoleh menatap Alex. Aku kan hanya lulusan SMA Mas Alex. Aku berniat mau kuliah setelah punya tabungan cukup. Kebetulan aku dapat beasiswa di kampus dekat sini, ucap mentari. Hebat kamu bisa dapat beasiswa di sini, puji Alex. Kata Oma, kamu sudah tak punya orang tua, ucap Alex. Iya, ibuku meninggal saat usiaku 7 tahun. Dulu aku juga tinggal di kota waktu kecil, ucap mentari, mengingat masa kecilnya. Aku boleh tidak mendengar cerita masa kecilmu? Kita ngobrol di taman sana yuk sambil makan es krim, ajak Alex. Dia mulai tertarik dengan mentari. Alex ingin mengetahui kisah hidup mentari. Mentari pun mengangguk tak menolak. Selama ini memang mentari tak pernah cerita kecuali dengan Alia temannya. Lalu mentari duduk di pinggiran taman. Alex membelikan 2 cup es krim untuknya dan mentari. Nih, kamu suka strawberry atau vanila? Tanya Alex. Strawberry saja, jawab mentari. Lalu Alex memberikan es krimnya. Jadi sejak usia 7 tahun kamu tinggal sama kakek dan nenekmu? Tanya Alex. Iya, dulu menurut cerita yang aku tahu, ayahku menikahi ibuku karena ingin memiliki keturunan laki-laki. Sebenarnya ayahku sudah memiliki istri dan anak perempuan. Lalu ibuku dinikahi siri oleh ayahku. Saat ibuku hamil ternyata ibu melahirkan aku anak perempuan. Sehingga ayah dan opa oma dari ayahku tidak sama sekali memperdulikan ibuku juga aku. Bahkan kata Bijenap, saat lahiran pun ibu hanya dia yang menemani, ucap mentari bercerita dengan mata yang berkaca-kaca. Lalu kenapa ibumu meninggal? Tanya Alex. Ibuku tekanan batin, karena terus dituntut oleh keluarga ayahku terutama omaku. Bahkan sejak usiaku 1 tahun. Keluarga ayahku memisahkan aku dengan ibuku. Aku ditempatkan di kamar pembantu, jelas mentari. Tega sekali ayahmu pada anaknya sendiri, ucap Alex, merasa kesal mendengar cerita mentari. Aku tidak apa-apa ditempatkan dimanapun asal aku dianggapnya sebagai anaknya. Kamu tahu betapa sakitnya aku saat ingat masa kecilku. Ayahku tak pernah mau melihatku apalagi menyentuhku. Mau aku sakit, sedih, atau bagaimanapun, dia tidak peduli padaku Alex. Dia hanya menyayangi anak pertamanya bersama istri sahnya, ucap mentari sambil memakan es krim namun air matanya sudah berlinang. Maaf mentari, kamu sampai menangis, ini pakailah. Alex memberikan sapu tangan untuk menghapus air matanya. Terima kasih. Lalu ibumu meninggal karena sakit? Tanya Alex yang masih penasaran. Iya, ibuku sakit. Karena kata ibu aku pernah mendengar dia sering diberikan obat penyubur oleh istri pertamanya itu. Setelah aku ingat sekarang, apa mungkin yang diberikan oleh istri ayah itu bukan penyubur, melainkan untuk membuat ibu sakit. Kamu tahu ibu aku itu sehat sebelumnya, namun karena sering tertekan, dia lemah dan jatuh sakit. Dan satu hal yang membuat aku semakin membenci keluarga ayahku sampai saat ini, ucap mentari sambil menghapus air matanya. Alex menatapnya dengan wajah kesal dan marah. Apa? Kata Alex. Ibuku tidak pernah dibawanya ke rumah sakit, atau mendatangkan dokter ke rumah. Padahal aku sampai sujud-sujud di kaki ayahku agar membawa ibuku ke rumah sakit. Hiks. Mentari akhirnya menangis mengingat itu semua. Jahat sekali mereka, ucap Alex dengan alis tebal dan wajah merah kesal. Aku juga memohon sama semua keluarga ayahku agar membawa ibuku berobat.
karena ibuku sudah pucat dan tak kuat menahan rasa sakitnya. Bahkan aku tak boleh menyentuh kaki ayahku saat aku memohon oleh kakakku. Dia mendorongku waktu itu sampai aku tersungkur. Dan akhirnya ibuku meninggal saat itu juga. Hiks. Jelas Mentari. Dia sangat merasa sesak di dadanya. Luapkan saja Mentari. Mungkin bisa membuatmu tenang. Kamu tahu kalau kamu bercerita itu bisa sedikit melepaskan amarahmu yang terpendam selama ini. Semoga mereka semua menuai karmanya. Ucap Elix. Kemudian Elix menarik kepala Mentari menyandar di bahunya Elix. Maaf ya Pak, Mas Elix. Aku sangat emosi kalau ingat semua itu. Hati aku sakit dan hancur. Terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan aku. Kata Mentari yang masih terisak-isak. Tidak apa-apa Mentari, luapkanlah. Anggap saja aku ini teman dekatmu. Ucap Elix. Lalu setelah ibumu meninggal kamu tinggal dengan nenek dan kakekmu. Ucap Elix. Aku tinggal di kota beberapa hari, karena aku sedih dan tak mau makan. Sehingga kakekku memberikan aku pada kakek nenekku. Jelas Mentari. Lalu kemana ayahmu? Harusnya kan dia yang mengurusmu. Tanya Elix. Ayahku tidak peduli denganku Mas. Saat aku dibawa oleh kakek dan nenekku saja dia tak memandangiku sama sekali. Ayah macam apa itu? Ucap Elix. Aku tumbuh dan besar dengan kakek nenekku, dan keluarga ayahku hingga detik ini tak pernah menemuiku. Ucap Mentari. Elix yang mendengar ucapan Bunga sangat tersayat hatinya. Dia ikut merasakan sakit yang dirasakan Mentari, karena Elix tumbuh dengan kasih sayang dan harta berlimpah, sedangkan Mentari hidup sederhana walaupun memiliki ayah yang kaya raya. Sabar Mentari. Setiap ujian pasti akan ada kebahagiaan, dan setiap kejahatan pasti menuai penderitaan. Pesan Elix. Membuat hati Mentari sedikit lebih lega. Terima kasih Pak, aku sudah jauh lebih tenang. Ucap Mentari. Elix pun yang dingin dan galak, kini menjadi bijaksana dan sangat baik juga peduli. Mentari dikenalkan pada orang tuanya Elix. Mentari sungguh berat perjuangan hidup.